were playing with fire. Everything turned to dust when we aimed to fly higher. We got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di acara podcast KKN Desa Pawindan 2023 bersama saya Yayu Nur Aini dan rekan saya Mira Sri Agustin. Di sini kami akan sedikit ngepoin tentang pemerintah Desa Pawindan itu sendiri. Di sini kami mengundang salah satu narasumber, yaitu beliau Bapak Ahim sebagai perangkat Desa Pawindan. Bagaimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Neng KKN dari tanggal berapa di sini? Oh iya Pak, kami di sini dari tanggal 31 Januari. Berapa orang? Jumlahnya ada 25 orang. Apa aja fakultas yang KKN di Desa Pawindan? Antara lain. Oh iya Pak, pada periode 1 ini ada 3 fakultas. Yang pertama ada Fakultas FKIP, yaitu Fakultas Keguruan, dan kedua ada PIKES, yaitu Fakultas Kesehatan, dan juga ada Fakultas Teknik. Kalau fakultas? Kalau saya sendiri dari Fakultas Keguruan, yaitu saya mengambil jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kalau yang satu? Kebetulan saya dari Fakultas Teknik, jurusan saya dari Teknik Sipil. Teknik Sipil. Nah, sekarang sebelum bertanya saya tanya dulu, hadir di Desa KKN itu sudah tahu belum mengenai Desa, apa itu Desa, siapa saja yang ada di Desa, udah tahu belum? Belum terlalu tahu sih Pak. Jadi di sini kami akan sedikit kepo terhadap apa itu desa, bagaimana pemerintahan di desa, dan juga apa aja sih bantuan-bantuan yang ada di desa gitu. Kalau desa sendiri, kalau secara aturan, secara undang-undang, sejak 2014 itu desa sudah punya undang-undang sendiri. Jadi desa mulai 2014 melalui Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 menjadi pemerintahan yang otonom di bawah pemerintah kabupaten. Desa itu adalah pemerintahan terbawah. Di atasnya ada kecamatan, kecamatan ada kabupaten, kabupaten ada provinsi, provinsi ada pusat dengan beberapa kementeriannya. Tapi yang jelas desa itu sebenarnya sudah ada sebelum Indonesia lahir. Jadi setelah 2014 melalui banyak proses, akhirnya desa diakui secara resmi melalui lahirnya Undang-Undang Desa nomor 6. Itu kalau apa itu desa? Oh iya Pak. Kalau Desa Pawindan sendiri Pak, udah berapa tahun berdirinya? Kalau Desa Pawindan itu adalah desa pemekaran dari desa tetangga, desa penyingkiran, karena alasan luas wilayah yang terlalu luas, terus pelayanan yang kurang maksimal, akhirnya Desa Penyingkiran dimekarkan menjadi Desa Penyingkiran dan Desa Pawindan tahun 1984, berarti 39 tahun. Oh iya Pak, udah cukup lama juga ya Pak. Nah kalau untuk kepala desanya Pak udah berapa orang gitu? Berarti dari tahun 84 dulu ada Pak Kepala Desa Pak Karso Tarmedi yang merupakan ayah dari kepala desa yang sekarang. Lanjut 2 periode menjadi kepala desa, terus meninggal pada waktu menjabat, terus digantikan oleh PJS atau pejabat sementara Pak Egi Karso. Pak Egi Karso selesai menjadi PJS, maju menjadi kepala desa dalam Pilkades, menang, berarti 2 periode lagi. Setelah itu ada yang ketiga ada Pak Sutarman, yang terakhir sekarang Pak Ahmad Kartoyo, itu periode yang kedua hasil Pilkades yang tahun kemarin. Jadi ini periode kedua Pak Ahmad Kartoyo ada di pemerintah Desa Pawindan.
Untuk jabatan kepala desa itu sendiri Pak, berapa lama sih Pak maksimalnya? Ya, sesuai Undang-Undang Nomor 6 tadi, jabatan kepala desa itu 6 tahun, terus diatur lagi dalam beberapa aturan Permendagri, kepala desa itu bisa 3 kali menjabat, jadi bisa 3 periode, 6 tahun, 6 tahun, 6 tahun, jadi totalnya 27 tahun bisa menjabat kepala desa kalau terus memenangkan pilkades itu, Neng. Oh iya Pak, belum lama ini ya Pak ada berita tentang kepala desa minta masa jabatan ditambah menjadi 9 tahun. Nah, siapa sih Pak yang mengusulkan itu? Oh, kemarin ada beberapa audiensi atau demo di DPR RI, MPR. Yang pertama adalah dilakukan oleh APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia. Itu adalah organisasi yang menaungi kepala desa. Jadi kalau di Ciamis ada 258 kepala desa, berarti anggota APDESI itu ada 258. Nah, salah satu yang diusulkan pada waktu demo itu adalah masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Itu murni usulan dari organisasi kepala desa yang ada di Indonesia. Terus selanjutnya kemarin ada demo yang kedua oleh perangkat desa atau Persatuan Perangkat Desa Indonesia, PPDI. Kalau di Ciamis, PPDI itu berarti ada 3.200 sekian perangkat desa yang tersebar di 298 desa dan 27 kecamatan. Jadi yang ngusulin 9 tahun itu adalah kepala desa. Kalau perangkat desa kemarin demo mengusulkan statusnya menjadi diakui menjadi ASN atau menjadi P3K gitu. Pak, kan gininya di desa banyak kan pembangunan seperti pembangunan sistem drainase, pembangunan jalan. Itu dananya dari mana sih Pak? Ya, jadi semua kegiatan yang dilakukan di desa itu direncanakan dulu di APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Misalkan tahun ini 2023 Desa Pawingan akan membangun jalan, akan membangun yang lainnya, berarti sudah direncanakan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Uangnya dari mana? Uangnya itu ada beberapa jenis pendapatan desa. Yang pertama pendapatan tunai atau PAD, pendapatan asli desa, bisa didapatkan dari pengelolaan aset desa, bisa didapatkan dari bagi hasil BUMDes, bisa didapatkan dari hal-hal yang tunai yang masuk ke pemerintah desa. Ada yang disebut pendapatan transfer, yaitu dana yang didapatkan dari pemerintah lebih atas. Misalkan tadi ada dana desa, kita di Pawingan itu dana desa sekitar 900 juta 1 tahun, terus dari kabupaten dari provinsi berarti dana bantuan keuangan provinsi itu sekitar 130 juta 1 tahun, terus dari kabupaten juga ada alokasi dana desa, ada juga bantuan keuangan kabupaten, terus ada bagi hasil pajak daerah, terus ada juga pendapatan bunga bank. Jadi rekening desa kan ada bunganya, itu jadi pendapatan. Jadi banyak, nanti dari pendapatan itu baru digunakan untuk belanja gitu, Neng. Barusan udah dijelaskan ya sama Bapak, dana desa itu dari mananya. Bagaimana sih cara menggunakan atau membelanjakannya dana desa? Ya, jadi tadi pemerintah desa itu enggak kayak rumah tangga dapat uang sekarang belanja sekarang, enggak, tapi sudah direncanakan. Jadi tahun 2022 perencanaannya itu mulai dari musyawarah tingkat dusun, warga dusun dan tokoh dikumpulkan, terus ditanya kebutuhan dan keinginan dari dusun A itu apa. Misalkan mau membangun jalan, didiskusikan di situ sampai ketemu usulan yang paling dibutuhkan, lalu masuk dibawa ke ranah musyawarah desa. Nah, di musyawarah desa itu baru diputuskan. Jadi nggak bisa sekarang kita butuh, misalkan Karang Taruna mau ngadain turnamen, butuh bola, sekarang minta besok dikasih, nggak bisa kalau anggarannya nggak ada di
APBGes itu tadi. Jadi ada proses yang dilalui sesuai aturan mekanismenya, sesuai undang-undang, sampai ketemu tanggal 31 Desember 2022 diketok palu APBGes, terus baru dilaksanakan di tahun 2023. Misalkan kalau di Desa Pawingan itu ada beberapa kegiatan tahun ini. Yang pertama ada beberapa bidang. Bidang pertama bidang pemerintahan desa. Jadi segala kebutuhan yang berhubungan dengan pemerintahan desa, belanja ATK, terus uang transport rapat, biaya makan minum rapat, itu adanya di bidang pemerintahan desa. Ada lagi bidang pembangunan desa yang tadi disebutkan, bikin jembatan, bikin jalan. Ada lagi bidang pembinaan kemasyarakatan, itu yang kayak RT RW, terus kegiatan-kegiatan keagamaan itu di pembinaan kemasyarakatan. Ada bidang pemberdayaan masyarakat, itu yang berhubungan dengan ekonomi. Misalkan pelatihan UMKM, pelatihan budidaya ikan, itu masuknya di bidang pemberdayaan. Yang terakhir posnya adalah bidang penanggulangan bencana dan kedaruratan, itu kayak kemarin ada COVID, terus ada BLT, itu masuknya di pos bidang penanggulangan bencana. Itu jenis-jenis belanja yang ada di desa nih. Kan Pak, kemarin ya pas masa COVID banyak sekali bantuan yang turun-turun ya, bantuan provinsi, bantuan apalah banyak, sehingga masyarakat juga banyak yang kebagian, banyak yang enggak. Terus bagaimana sih Pak biar saya kebagian bantuan tersebut? Ya, jadi itu tadi mengusulkan bantuan sesuai jenis bantuannya. Misalkan Neng masih kuliah, berarti bantuan pendidikan, berarti kita harus tahu dulu ada enggak bantuan pendidikan yang sedang yang sedang direncanakan di desa. Oh ternyata ada, misalkan dari Kementerian Pendidikan, KIP misalkan, Kartu Indonesia Pintar, berarti Neng berusaha mengajukannya KIP, nanti persyaratannya dipenuhi. Tapi yang jelas gini, bantuan itu ada beberapa macam, dan ada kewenangan desa itu terbatas. Misalkan kalau yang ditentukan oleh desa penerimanya itu hanya BLT dana desa, itu RT RW ngusulin ke desa, nanti di desa dimusyawarahkan, ditentukan misalkan 100 orang yang menerima. Yang susah itu yang kayak bantuan provinsi sama BLT, BPNT, terus bantuan sembako, itu yang menentukan Kementerian Sosial. Datang datanya ke desa, nanti desa tinggal membagikan. Jadi desa tinggal punya wewenang untuk ngusulin, kecuali misalkan di data ada yang sudah meninggal, nah itu baru bisa dicoret oleh pemerintah desa. Itu juga nggak bisa langsung digantikan oleh yang baru, dicoret dulu, nanti baru muncul lagi yang baru gitu. Jadi bantuannya banyak, jenisnya juga banyak. Ada yang untuk lansia, misalkan ada yang BPNT, bantuan non tunai, jadi diberikannya dalam bentuk bahan pangan. Ada juga bantuan yang untuk PKH, keluarga harapan, itu biasanya keluarga yang masih produktif, punya anak masih sekolah, jadi nanti bantuannya untuk sekolah. Oh iya Pak, akhir-akhir ini ada berita tentang akan adanya krisis pangan yang dikabarkan akan terjadi. Nah, apa sih Pak yang dilakukan desa terhadap pemberitaan tersebut? Ya, kita kan bekerja sesuai aturan. Jadi misalkan dana desa turun itu disertai dengan aturan. Dana desa itu dikasihin 900 juta misalkan, itu ada aturannya. Bisa untuk bikin nggak bisa untuk nggak bisa untuk Nah, kebetulan prioritas dana desa 2023 itu salah satunya ada untuk program ketahanan pangan nabati dan hewani. Jadi banyak kan prioritasnya, ada untuk penanggulangan kemiskinan, ada untuk pembuatan BUMDes. Nah, salah satunya ada ketahanan pangan nabati dan hewani. Nah, disitulah pemerintah desa dituntut untuk menggerakkan atau memberdayakan masyarakat untuk membuat lumbung pangan. Lumbung pangan itu bisa sayur-sayuran kayak di Pawingan, hidroponik,
dan juga kolam lele di beberapa dusun itu salah satu kegiatan yang bisa dibiayai dari dana desa untuk menanggulangi ketahanan mengantisipasi kekurangan pangan di tahun 2023. Terus juga gini Neng, kan di dana desa itu enggak semua desa sama jumlahnya. Jadi ada alokasi dasar, misalkan setiap desa rata-rata dapat 800 juta, terus ditambah lagi alokasi tambahan sesuai dengan jumlah penduduk, sesuai dengan luas wilayahnya. Jadi akhirnya nanti dana desa nggak sama, desa Pawingan dengan Penyingkiran lebih besar Penyingkiran karena luasnya lebih luas, penduduknya lebih banyak. Itu untuk dana desa. Oh iya Pak, saya juga ingin bertanya ya Pak tentang takutnya salah mengartikan tentang apa sih Pak itu pemerintah desa dan pemerintahan desa, perbedaannya itu seperti apa? Ya, jadi kalau dari definisi kata sudah terlihat, pemerintah berarti subjek yang melakukan, kalau pemerintahan berarti tata kelolanya atau yang dilakukan. Jadi kalau pemerintah berarti ada kepala desa dengan perangkat desa. Kalau pemerintahan berarti suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan roda kehidupan di desa. Jadi misalkan gini, kalau pemerintah desa berarti ada kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa itu dari mulai ke sekdes, sekretaris desa, dibantu oleh 3 orang kepala urusan, yaitu perencanaan, keuangan, dan umum. Terus di bawahnya ada kasih atau kepala seksi, ada kasih pemerintahan yang urus kependudukan, ada kasih kesejahteraan yang urus pembangunan, sama kasih pelayanan yang urus pelayanan di desa, bikin pengantar KTP dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada kepala kewilayahan atau kepala dusun. Kalau di Pawingan ada 3 dusun, berarti ada 3 kepala dusun. Itu Neng, untuk perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Terus pasti nanti keberadaan lembaga desa ada di mana, yaitu ada di pemerintahan. Jadi BPD dan pemerintah desa dan artinya BPD dan kepala desa serta perangkat desa itu nanti akan bekerja menjalankan roda pemerintahan desa Pawingan misalkan. Itu. Ya Pak, mungkin ya ini untuk pertanyaan terakhir, sejauh mana sih Pak peran serta desa dalam upaya meningkatkan UMKM? Ya tadi sesuai dengan kegunaan dana desa, tadi sudah disebutkan untuk menyelenggarakan pemerintahan, untuk melaksanakan pembangunan, untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, UMKM itu kan jenisnya adalah pemberdayaan masyarakat. Nanti pemerintah desa bisa membuat kegiatan untuk meningkatkan ekonomi warga dengan misalkan membuat pelatihan budidaya ikan lele, atau di sini ada galendo misalkan. Nanti kita membuat pelatihan tentang bagaimana cara mengemas atau membuat kemasan dari galendo misalkan. Itu bisa dianggarkan dari dana desa, atau bahkan bisa memberi bantuan berupa alat. Misalkan kalau awuk kan butuh mesin parut kelapa, mesin giling, bisa dari dana desa nanti bikin pelatihan sekaligus belanja alat untuk dihibahkan kepada UMKM itu. Jadi desa punya peran, cuma memang tidak bisa maksimal karena banyak yang harus juga dilakukan oleh pemerintah desa. Nah, kan tadi udah dijelaskan ya, udah ada gambaran sedikit demi sedikit apa itu desa, apa itu pemerintah desa, apa aja dana desa, dari mana dana desa, sumber keuangannya. Terus bagaimana membelanjakan dana desa, sudah ada gambaran sedikit demi sedikit. Semoga setelah beres KKN di Desa Pawindan ini kami
mendapatkan pengetahuan dan juga gambaran tentang apa itu desa, dan juga untuk teman-teman semua juga bisa mengambil pengetahuan dari podcast kami pada hari ini. Alhamdulillah setelah ngepoin Desa Pawindan kami sudah mendapatkan pengetahuan. Semoga bermanfaat khususnya untuk kami sebagai KKN Desa Pawindan dan juga untuk teman-teman yang menyaksikan acara podcast hari ini. Kami tutup, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahim yang telah bersedia hadir pada hari ini untuk memberikan pengetahuan kepada kami dan juga teman-teman yang sudah menonton acara podcast hari ini. Kami tutup acara podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.